Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini masih balik lagi ya bersama kami. Ada saya sendiri Miftah Kustia, ada Mas Reza, Mbak Yesi, sama Mas Fikri. Oke, di sini saya bersama Mas Fikri. Gimana nih Mas kabarnya? Wah, alhamdulillah sekali Mbak Nima, sehat ya. Saya lagi sehat-sehat nih. Oke, di sini kita akan membahas tentang aplikasi Sikesha. Nah, ini gimana nih Mas? Bisa dijelasin dikit nggak nih aplikasi ini tuh apa gitu? Oke. Jadi aplikasi Sikesha ini adalah salah satu aplikasi keuangan yang bisa digunakan untuk pengelolaan keuangan. Jadi Sikesha ini sendiri merupakan singkatan dari sistem keuangan syariah. Oh, mantap. Oke, nah, berhubung kita membahas tentang aplikasi Kesha, di sini kita mau lebih spesifiknya itu pada bagian manajer ya, Mas ya? Iya, di bagian manajer. Oke, nah untuk pengertian dan penjelasan manajer itu apa sih, Mas? Gimana nih? Jadi kan sebenarnya kita kan akan membuat tutorial penggunaan Sikesha jika umpamanya kita tuh seorang manajer gitu ya. Oke. Sebelum itu tuh lebih bagusnya kalau kita tuh tahu apa sih manajer itu sama fungsinya. Nah, untuk menjelaskan pengertian manajer atau beserta fungsinya nih, kita dengar penjelasan dari Mas Reza dan Mbak Yesi. Oke. Manajer adalah seseorang yang berwenang untuk mengkoordinasi sebuah kegiatan dalam perusahaan yang berupa pegawai maupun peraturan yang akan diterapkan. Untuk fungsinya sendiri, manajer berfungsi sebagai dapat sebagai merencanakan, mengkoordinasi, serta mengendalikan seluruh aktivitas organisasi yang di kantor yang meliputi himpunan dana dari anggota maupun calon anggota, serta menyalurkan dana yang merupakan kegiatan utama organisasi tersebut, serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama dalam upaya mencapai target. Menurut pendapat saya, manajer adalah orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk bisa memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan juga mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuannya. Selain fungsi, ada juga tugas pokok manajer seperti: pertama, menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi atau finansial maupun non-finansial. Kedua, mengusahakan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Ketiga, menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan. Keempat, mengusahakan tercapainya lingkungan kerja yang nyaman untuk semua karyawan yang berorientasi pada pencapaian target. Kelima, menjaga keamanan dana anggota dan calon anggota yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aset KJK SPMT. Keenam, mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Ketujuh, menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan, dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap, akurat, dan sah baik harian, bulanan, maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Oke, kita udah tahu nih penjelasan dari Mas Reza dan Mbak Yesi itu tentang apa sih itu manajer itu gitu. Nah, habis ini kita akan bahas tentang aplikasi Sikesha.
Kesia-nya gitu. Gimana nih Mas? Ya, jadi setelah kita tahu kan apa sih pengertian manajer sama fungsinya, Iya. kita langsung ke video tutorial penggunaannya ya, jika yang menggunakan adalah seorang manajer. Ya, betul. Jadi langsung kita di video berikut ini. Oke. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang aplikasi si Kesia. Di mana dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang biasanya digunakan untuk beberapa jabatan seperti manajer, CS, teller gitu. Tapi saya akan membahas lebih detailnya pada bagian manajer. Oke, pada manajer itu nanti pada awal hari sebelum transaksi kita harus melakukan opening system di pagi hari gitu. Caranya adalah dengan klik menu manajemen, kemudian pilih menu opening system, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tanggalnya sudah otomatis dan nanti akan kita klik opening, nanti akan muncul dialog seperti ini. Opening system telah berhasil. Lalu kita klik OK. Kemudian yang kedua kita akan melakukan backup data dengan pilih menu backup data, kemudian klik backup. Nah, di sana nanti ada nama file backup, drive penampungan. Nah, nama file backup biasanya sudah terisi secara otomatis. Kemudian drive penampungan itu biasanya adalah lokasi untuk menyimpan file atau data. Kemudian klik backup. Nah, nanti akan muncul message seperti ini. Lalu kita klik OK. Kemudian, jika ingin memeriksa laporan keuangan atau memastikan sistem dalam keadaan yang sama dengan kondisi akhir hari kemarin adalah dengan cara gunakan printout mutasi buku besar dan rekap saldo per produk hari kemarin, kemudian cocokkan dengan yang ada di sistem dengan membuka menu manajer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita akan menuju ke menu accounting. Oke, kita cari menu accounting. Nah, ini lalu kita klik display. Nah, pada menu display ini ada banyak sekali. Kita klik mutasi perkiraan. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, nanti kita klik preview. Di sini fungsinya adalah untuk membandingkan. Oke. Di sini lalu pastikan nilai-nilai yang ada di mutasi buku besar sama dengan nilai-nilai yang ada di printout akhir hari sebelumnya. Nah, kemudian pastikan neraca shuffle dalam keadaan yang balance. Kemudian kita beralih ke akhir hari setelah transaksi selesai. Nah, setelah akhir hari di mana semua transaksi hari tersebut telah diinput, maka tahap selanjutnya adalah tutup hari. Sebelum menutup hari, dilakukan periksa dan pastikan hal-hal berikut seperti neraca shuffle untuk memastikan bahwa kas box teller atau kasir sudah bernilai 0 atau sudah disetorkan ke brankas atau kas besar. Kemudian rincian aktiva untuk memastikan bahwa sistem rekening antar bagian sudah bernilai 0 atau semua transaksi antar bagian sudah diposting. Kemudian rincian pasiva untuk memastikan bahwa total rincian aktiva dan total rincian pasiva sama atau balance. Nah, nilai yang ada di rekapitulasi rekening sama dengan nominal yang ada di rincian aktiva maupun pasiva. Apabila sudah dicek semua, mutasi kas besar dan rekap saldo per produk dicetak sebagai perbandingan untuk transaksi di hari berikutnya. Kemudian kita melakukan backup data. Nah, proses backup data ini berfungsi untuk mengamankan data transaksi pada hari yang bersangkutan supaya aman sewaktu-waktu kita membutuhkannya gitu. Nah, caranya adalah kita klik opening atau backup pada menu utama, kemudian klik backup. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tampilan mirip seperti tampilan di awal tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah closing sistem ya. Silahkan keluar tutup semua aplikasi dan keluar dari sistem-sistem untuk transaksi pada hari berikutnya gitu.
Nah, di sini juga ada sih modul manajemen. Nah, pada manajemen ini adalah fasilitas yang diberikan oleh sistem untuk melakukan pengaturan atau setting pada software. Gitu. Yang pertama, kita bisa melakukan parameter produk pada produk simpanan. Oke, kita klik pada produk simpanan, kemudian nanti kita edit, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, nanti pada nama produk kita bisa gunakan simpanan wadiah. Gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa tambah, edit, atau save. Kemudian yang kedua ada simpanan deposito. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita tinggal rubah saja nama produknya menjadi investasi berjangka, bisa 12 bulan atau 6 bulan atau bahkan 3 bulan. Ini juga bisa ditambah, edit, atau save. Kita bisa ada penambahan, perubahan, atau penghapusan parameter yang ingin dilakukan. Kemudian ada juga produk pembiayaan. Masih sama kayak yang tadi, cuman diganti nama produknya menjadi piutang MRA angsuran. Nah, nanti akan muncul tabel juga seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan, nanti kita bisa melakukan perubahan atau penghapusan parameter yang ingin dilakukan. Selanjutnya itu adalah parameter GL. Parameter GL ini terdapat di menu manajemen. Setelah kita mengklik menu manajemen, maka kita akan melihat tabel perkiraan. Lalu kita klik perkiraan tersebut. Nah, nanti akan muncul tabel dan beberapa yang bisa diisi, namanya tuh yang pertama tuh perkiraan 1, perkiraan 2, perkiraan 3, lalu di bawahnya ada tabel. Nah, setelah di sini kita dapat mengganti tabel-tabel tersebut sesuai yang kita inginkan dengan fasilitas-fasilitas dan fitur yang ada di tabel tersebut. Berikutnya itu adalah di tabel marketing. Cara untuk membuka tabel marketing, pertama pencet menu manajemen, lalu akan muncul menu-menu lain yang sudah disediakan. Cari marketing. Setelah ketemu yang marketing, klik aja. Setelah diklik, nanti akan muncul tabel marketing atau kelompok. Nah, di tabel ini sendiri merupakan sarana untuk membentuk parameter yang berhubungan dengan petugas yang menjabat sebagai account office. Nah, setelah kita di sini tuh, kita dapat menekan tombol edit untuk melihat petugas-petugas yang bisa kita hubungkan. Lalu kita juga bisa mengubahnya sesuai dengan yang kita inginkan, karena di sini juga sudah disediakan tombol-tombol untuk mengubah data-data sesuai yang kita inginkan. Nah, di berikutnya itu adalah tabel wilayah pasar. Tabel wilayah pasar ini fungsinya tuh untuk mengubah parameter yang berhubungan dengan wilayah pemasaran lembaga yang bersangkutan tersebut. Jadi cara mengaktifkannya juga nggak sulit. Kita ke menu manajemen, klik menu manajemen, akan muncul menu-menu lain. Lalu kita cari wilayah pasar. Nah, tepat di bawah marketing ini, klik aja. Nah, akan muncul tabel wilayah pasar, yang mana kita bisa mengisinya, menambahkannya, atau mengedit data yang sudah ada. Nah, kalau ingin melihat tabel yang sudah disediakan, kita klik aja nih edit. Lalu kita lihat di sini ada nama-nama wilayah tempat melakukan pemasarannya. Nah, kita bisa mengubahnya seperti menjadi Solo, Klaten, atau Kartasura, itu bisa diubah dengan menggunakan fitur-fitur di sini. Mungkin bisa kita kasih contoh. Kita akan mengedit ini, Senden. Kita ganti jadi
Sukoharjo. Lalu kita simpan. Ada data berhasil dirubah. Kita lihat lagi. Nah, Senden sudah berubah menjadi Sukoharjo di nomor 2. Jadi kurang lebih begitu. Jadi bisa mengganti parameter-parameter ini sesuai yang kita inginkan. Nah, berikutnya itu adalah komponen pembagi atau perhitungan bagi hasil. Sama, di dalam menu manajemen diklik aja, lalu cari tabel pembagi Basil. Lalu klik aja langsung. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Lihat. Jadi di dalam tabel ini kita dapat mengubah seperti yang tadi, kita dapat mengubah sesuai dengan keinginan kita dengan fitur-fitur yang sudah disediakan. Kita mau mengganti, menambah atau mengedit yang sudah ada, itu bisa dilakukan di sini. Nah, fungsi dari komponen pembagi perhitungan bagi hasil ini sebagai sarana untuk mengubah parameter yang berhubungan dengan komponen pembagi dalam Lalu berikutnya itu ada komponen pendapatan atau Basil simpanan. Nah, jadi kurang lebih sama. Setelah kita masuk ke menu ini, kita dapat mengedit, menambahkan atau menghapus sesuai yang kita inginkan karena di sini fitur-fiturnya sudah disediakan. Berikutnya itu adalah modul otoritas langsung. Nanti di sini ada beberapa lagi. Salah satunya adalah transfer Basil tab, transfer Basil debt, tutup buku bulanan dan tutup buku tahunan. Jadi untuk otorisasi sendiri itu ada beberapa proses ya yang perlu untuk dilakukan otorisasi. Yang pertama itu ada transfer bagi hasil tabungan ke rekening nasabah. Nah, jadi untuk otorisasi transfer ini itu memerlukan validasi dari manajer. Caranya tuh ya tinggal klik aja transfer Basil tabungan. Diklik, lalu authorize. Nah, otorisasi transfer Basil tabungan telah dilakukan. Berarti otorisasi telah dilakukan. Berikutnya, ada juga transfer bagi hasil dari deposito ya, bukan tabungan. Kalau tadi dari tabungan, sekarang dari deposito. Nah, itu juga bisa dilakukan sama, tinggal klik nih centang di bagian yang ingin kita otorisasi. Itu kita otorisasi langsung. Dan otorisasi transfer bagi hasil deposito telah dilakukan. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih itulah langkah-langkah yang telah dilakukan ya, yang biasanya dilakukan oleh manajer dalam menggunakan sistem keuangan aplikasi syariah atau yang lebih gampang disingkat dengan Sikesha. Jadi mungkin itu saja penjelasan-penjelasan langkah-langkah dan cara pemakaian Sikesha jika kita umpamanya menjadi seorang manajer. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video tutorial kita. Gimana Mas Fikri? Ya, jadi kurang lebih langkah-langkah yang biasa digunakan manajer kurang lebih seperti yang di video itu ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk teman-teman nih, silahkan kalian simak video kita tadi. Itu udah lengkap tutorial dari manajer, dari bagian manajer. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, nanti bisa hubungin kami. Hubungin di mana nih, Mbak? Bisa via chat WA ya, Mas ya? Oh, bisa. Oke, sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang